Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarina Amanda dengan NIM 240002017. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, itu permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan public action. Yang kedua, mengelola komplain dan krisis. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan public action. Nah, ada menurut Dennis L. Wilcox tahun 2015 beberapa permasalahan yang ditemukan dalam kegiatan public action ini. Yang pertama itu ada kurangnya pemahaman tentang public action, di mana banyak organisasi yang menganggap public action ini hanya sebagai alat promosi, bukan sebagai strategi komunikasi yang komprehensif. Selanjutnya, yang kedua, kesulitan mengelola krisis. Banyak perusahaan tidak memiliki rencana komunikasi krisis yang efektif, sehingga respon terhadap isu negatif seringkali lambat dan tidak terarah. Selanjutnya, yang ketiga, minimnya evaluasi program public action. Banyak program public action tidak dievaluasi dengan baik, sehingga sulit mengukur efektivitas strategi yang telah dijalankan. Yang keempat, kurangnya hubungan baik dengan media. Public action yang gagal membangun hubungan dengan media akan kesulitan dalam menyampaikan pesan positif kepada publik. Yang kelima, adaptasi terhadap perubahan teknologi. Perkembangan teknologi dan media sosial menuntut public relation untuk selalu beradaptasi, tetapi tidak semua organisasi mampu mengikuti perubahan ini dengan cepat. Selanjutnya, ada tantangan yang harus dihadapi public relation di media massa. Yang pertama itu ada teknik melobi. Teknik melobi ini adalah suatu cara untuk mendapatkan simpati maupun kepercayaan dari mitra bisnis. Keterampilan ini penting bagi kamu yang ingin meningkatkan kredibilitas organisasi perusahaan. Yang kedua, reputasi. Reputasi merupakan nilai diri perusahaan maupun organisasi yang dibangun selama bertahun-tahun. Artinya, reputasi tidak bisa diperoleh secara instan. Kamu harus memulainya dari sekarang, lalu memanen hasilnya beberapa tahun kemudian. Selanjutnya, yang ketiga, profesionalisme dan etika. Tantangan berikutnya ini adalah menjaga sikap profesional dan etika dalam pekerjaan. Kamu bisa memulai dari penampilan untuk menunjukkan kesan profesional dan etika yang baik. Misalnya, ketika bertemu klien, upayakan memakai pakaian yang sopan. Selain itu, profesionalisme dan etika juga dapat ditunjukkan melalui sikap. Contohnya itu bersikap baik kepada klien, hadir tepat waktu, dan memberikan informasi yang akurat. Yang keempat itu rekrutmen. Rekrutmen merupakan salah satu cara mencari public relation yang andal. Pola dan kriteria rekrutmen di tiap perusahaan biasanya berbeda. Beberapa perusahaan mengutamakan pendidikan dan keahlian dalam menyeleksi calon public relation, namun tidak sedikit yang mengutamakan hubungan kekerabatan ketika rekrutmen. Yang kelima, grow heritage. Belakangan ini teknologi komunikasi mengalami kemajuan pesat. Kamu tentu merasa tidak mudah berinteraksi dengan orang lain meskipun dipisahkan jarak. Nah, interaksi tersebut bisa melalui video call, webcam, ataupun aplikasi meeting online lainnya. Selanjutnya, yang keenam, edukasi. Edukasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi public relation karena menuntutnya untuk kreatif dan inovatif. Sebagai contoh, public relation dibantu fotografer untuk mengambil beberapa foto produk. Tantangan edukasinya, public relation harus mampu mengedit dan membuat konsep agar foto tersebut makin menarik dan bagus. Yang ketujuh, riset. Riset dan parameter merupakan dua hal yang dibutuhkan dalam menjalankan program public relation. Artinya, public relation tidak boleh asal-asalan saat menyusun program. Semuanya harus terencana dengan baik dan ada evaluasi mengenai
public relation value di setiap programnya. Baik, selanjutnya ke pembahasan yang kedua mengenai mengelola komplain dan krisis. Langkah-langkah dalam mengulangi krisis menurut Kasali tahun 2013, yakni yang pertama itu identifikasi krisis, di mana sebelum proses identifikasi, public relation harus terlebih dahulu melakukan proses penelitian. Tahap ini merupakan suatu awal untuk mengetahui permasalahan dengan melihat faktor apa yang menyebabkan krisis terjadi. Yang kedua, analisis krisis. Public Relation Officer harus melakukan analisis dari data yang telah diperoleh sebelum melakukan komunikasi. Jadi, tugas Public Relation selanjutnya adalah menganalisis krisis yang dilakukan. Proses analisis krisis dilengkapi dengan formula 5W tambah 1H dengan proses penjabaran yang terstruktur untuk mengetahui penyebab sampai dengan pemecahan masalah. Yang ketiga, isolasi krisis. Krisis yang terjadi harus segera diisolasi agar krisis tidak menyebar dan berkepanjangan sehingga berdampak buruk bagi instansi. Tapi ini merupakan tahapan pencegahan meluasnya krisis ke berbagai sektor di perusahaan. Yang keempat, pilihan strategi. Sebelum pengambilan langkah pengendalian krisis, suatu organisasi harus menetapkan strategi yang tepat. Terdapat 3 strategi, yaitu defensif strategi, yaitu mengulur waktu, tidak berbuat sesuatu, dan bertahan dengan kuat. Yang kedua, adaptif strategi, yaitu perubahan dalam kebijakan, motive operation. Yang ketiga, dinamika strategi, yaitu bersifat besar-besaran dan biasanya mengakibatkan perubahan dan company profile dan karakter. Yang kelima, program pengendalian. Program pengendalian ini merupakan langkah penerapan yang dilakukan menuju strategi yang telah dirumuskan pada tahap sebelumnya. Di mana strategi public relation ini dalam merespon krisis, perusahaan diwajibkan untuk selalu memiliki planning dan SOP khusus dalam menghadapi ancaman krisis. Perubahan juga dituntut untuk selalu sigap dan tepat untuk pengambilan keputusan dalam menangani krisis. Selanjutnya ada 7 langkah yang harus diambil bila pencegahan krisis tidak berhasil. Ada menurut Nova tahun 2017, yakni yang pertama itu melakukan penilaian penyebab krisis secara objektif. Yang kedua, melakukan pembacaan waktu kapan krisis akan berakhir. Yang ketiga, apakah memiliki risiko jangka panjang atau fenomena sesat. Yang keempat, memperhitungkan dampak krisis dengan teliti. Yang kelima, fokus dengan langkah penyelesaian masalah. Yang keenam, cermat melihat setiap peluang yang ada untuk menyelesaikan krisis yang terjadi. Yang ketujuh, bertindak. Semakin cepat bertindak, maka cash flow perusahaan akan terlindungi. Baik, sekian dari penjelasan saya pada materi ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.